Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa yang dirahmati Allah, puji syukur kehadiratnya atas limpahan nikmat dan waktunya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang penuh dengan barokah, kesempatan yang penuh dengan nikmat ini, kita bisa bertemu kembali, berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu Ustadz Imam sebagai pemerhati ekonomi. Sehat Ustadz G? Sehat, alhamdulillah sehat. Baik, ini adalah bagian dari kita untuk mencarikan solusi kepada umat. Kenapa demikian? Karena akhir-akhir ini di awal bulan Ramadan ini kita sangat tercengang dengan naiknya kebutuhan bahan pokok. Terus khususnya dalam hal ini kenaikan harga beras yang signifikan, di mana sangat memprihatinkan. Kenapa demikian? Karena beras adalah kebutuhan utama warga kita, kebutuhan utama umat kita untuk melestarikan kesehatannya, untuk melestarikan kehidupannya secara keseluruhan. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan berdialog dengan narasumber kita, Bapak Ustadz Imam. Langsung saja, menjelang Ramadan, seolah sudah menjadi tradisi harga pangan naik ini. Kayaknya ini pertanyaan yang sangat yang sangat bagus ini, karena kondisi sekarang ini membutuhkan penjelasan kepada umat. Kenapa kok beras itu naik? Kenapa? Karena kebutuhan beras ini adalah kebutuhan yang sangat utama, kebutuhan warga kita. Monggo Ustaz. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa setiap kali Ramadan tentunya sudah jadi tradisi. Setiap kali Ramadan harga selalu naik, bahan kebutuhan pokok selalu naik. Di mana kita tahu bahwa Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Kenapa disebut bulan istimewa? Karena ada satu hari, suatu malam di dalam bulan itu adalah hari yang terbaik dari 1000 bulan. Dan kita tahu juga bahwa Ramadan itu jadikan puasa kita sebagai suatu yang fardu. Salat qiyamul lail juga menjadikan ibadah-ibadah kita mendapat pahala yang luar biasa. Insyaallah. Kaitannya dengan harga beras yang naik di bulan Ramadan ini, tentunya tidak lupa dari pola konsumtif masyarakat, di mana di bulan Ramadan ini hawa nafsunya begitu meningkat, khususnya pada saat mau puasa, mau lebaran, ataupun pada saat kita berbuka puasa, dengan mengkonsumsi yang berlebihan sehingga menjadi pola konsumtif, membeli perlengkapan lebaran yang berlebihan, membeli kebutuhan-kebutuhan di luar dari kehidupan sehari-hari. Dengan adanya seperti ini tentu harga semakin meningkat, karena permintaan yang meninggi, harga menjadi naik dan masyarakat juga menjerit, sehingga pasti akan terganggu pada saat melaksanakan ibadah Ramadan untuk mencapai perbuatan yang amalan yang baik, karena manusia nanti akan terpacu kepada hanya memikirkan mencari uang, bagaimana kebutuhan untuk Ramadan ini terpenuhi. Berarti tidak khusyuk dengan Ramadannya Ustaz. Ya, sehingga khusyuan itu menjadi sirna dengan sistem ekonomi kapitalis ini, ya tentu merugikan bagi masyarakat kita yang sedang menjalankan ibadah Ramadan. Artinya dari yang disampaikan Ustaz Imam, kekhusyukan Ramadan ini harus lebih diutamakan Ustaz daripada kenaikan kebutuhan pokok. Ya. Ya, ini juga imbas dari
perilaku-perilaku kapitalis yang tidak peduli dengan pemerataan dan tidak peduli dengan sistem ekonomi yang diterapkan oleh Islam. Untuk berikutnya, Indonesia sebagai negara agraris. Kenapa harga beras menjadi naik? Monggo, Ustaz. Tentunya miris sekali ya, di mana kalau Indonesia sebagai agraris, tentunya Indonesia mempunyai stok pangan yang luar biasa, menjadi swasembada beras, sehingga kita tidak perlu lagi impor dari luar. Ini terjadi karena barang-barang seperti untuk memproduksi di pertanian itu mahal, seperti pupuk, seperti bibit juga. Dan sekarang banyak pengelola pertanian itu adalah dengan tanah yang sewa. Betul. Gitu. Ya. Berarti kalau begitu ini Ustaz, harus ada peran negara ini dalam hal peralatan, dalam hal pertanahan yang harus terjun kepada masyarakat tentang pembinaan dan harga-harga pupuk yang harganya semakin melonjak gitu tadi. Ya mungkin ini tadi kurang perhatiannya pemerintah negara kepada pertanian kita, sehingga beras kita itu tidak banyak yang diproduksi oleh warga kita. Jadi untuk berikutnya, Ustaz, ini lagi ada pertanyaan. Kenapa adanya impor beras dan bagaimana peran Bulog kepada masyarakat, khususnya pada petani? Ya, impor beras itu bentuk dari ketidaksanggupannya negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya di situ negara tergantung kepada para pemilik modal, pada korporasi untuk menjangkapi kebutuhan-kebutuhan itu. Peran Bulog juga tidak membantu sebagai pelayan masyarakat, begitu juga dengan petani. Karena di paradigma Bulog itu sekarang ada suatu paradigma yang kalau membeli gabah kering dari petani itu akan rugi. Oh, begitu. Sehingga peran petani itu merasa dikecilkan, tidak dibantu. Jadi seolah-olah kita selalu impor terus gitu. Sehingga petani kita itu tidak bisa lebih maju dalam produksi pangan. Berarti peran pemberdayaan Bulog kepada petani kita ini berkurang saat ini? Ya, itu tadi kembali lagi peran Bulog itu sebenarnya sebagai pembisnis. Di mana di situ kita tahu bahwa Bulog itulah badan usaha logistik. Cuman hanya menyimpan beras, tetapi sejatinya adalah pembisnis membeli beras dari luar negeri. Oh, gitu ya. Ya. Berarti ini sudah di luar kapasitas ini pantauan ini yang harusnya Bulog itu membantu petani, malah justru sebaliknya ini. Untuk bilang menarik. Untuk berikutnya ada lagi pertanyaan ini. Bagaimana solusi menurut Bapak mengenai harga beras agar stabil, tidak khawatir dengan kebutuhan pangan? Untuk solusi beras, kita tahu pada kapitalis tadi negara tidak hadir, sehingga banyak sekali para korporasi, para pemilik modal memainkan harga seenaknya. Tetapi untuk menyelesaikan semua permasalahan itu, kita menggunakan ideologi Islam, di mana khilafah atau penguasa menaungi rakyat, meriayah untuk kepentingan kedaulatan rakyat. Ada beberapa peran dari khilafah untuk memenuhi kebutuhan rakyat itu sendiri. Pertama, dari menghitung kebutuhan pangan itu sendiri, terus menghitung kebutuhan lahan itu sendiri, sehingga keperluan untuk produksi pangan terpenuhi.
Di samping itu kebijakan khilafah, ada kebijakan yang bersifat intensifikasi dan juga kebijakan ekstensifikasi. Iya, iya. Kebijakan intensifikasi itu adalah kebijakan bagaimana khilafah memberi subsidi modal, baik itu untuk modal usaha pertanian, untuk pembelian peralatan pertanian, untuk pembelian bibit pertanian, serta pupuk pertanian. Tentunya di sana tidak ada riba, tentunya di Iya, sana iya. lebih eh, ringan, lebih masuk akal untuk kepentingan masyarakat banyak. Kedua, kebijakan ekstensifikasi, di mana kebijakan ini negara atau khilafah itu memberi bantuan lahan, baik itu berupa lahan baru ataupun lahan kosong yang sudah mati, itu dihidupkan kembali. Begitu juga lahan-lahan yang tidak produksi, tidak produktif, artinya itu diberi kesempatan kepada masyarakat yang akan mengelolanya. Iya, Itu iya. kebijakan khilafah mengenai ekstensifikasi. Di samping itu juga ada tindakan tegas dari pemerintah, di mana untuk menjaga kestabilan harga, untuk menjaga kenaikan pangan itu ada namanya Kodi Hisbi. Tugas mereka adalah bagaimana caranya harga itu tetap tercapai, mengadakan pemantauan tentang penimbunan beras, menjaga transaksi jual beli oleh produksi beras sehingga semua termonitor dengan baik. Oh, gitu Demikian. tadi. Berarti khilafah itu sangat diperlukan sekali Ustaz ya dalam hal mengurusan beras ini Ustaz ya. Betul, Ya, betul. mudah-mudahan khilafah cepat tegak sehingga urusan beras ini bisa terselesaikan sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mensejahterakan umat. Eh, ini yang membuat kita terharu bahwa khilafah itu juga memikirkan perekonomian, memikirkan yang yang mungkin kita dalam hal ini tidak percaya bahwa khilafah juga mengatur pertanian itu. Mudah-mudahan kita berdoa semua agar khilafah cepat tegak. Untuk yang terakhir Tan, ini apa sih target dan penyampaian panjenengan terhadap apa yang tadi yang kita diskusikan bersama ini? Ya, poin pertama adalah bagaimana ideologi Islam ini bisa diterapkan kepada seluruh umat. Artinya ideologi Islam itu penuh sekali dengan kebaikan, penuh dengan kebijakan. Apapun permasalahannya, apapun kebutuhannya, masalah beras tadi yang kita bicarakan, masalah rutinitas kenaikan harga yang tidak menentu, itu semua bisa diselesaikan dengan negara hadir sebagai khilafah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Oke. Matur suwun Bapak Ustadz Imam atas pencerahannya. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan tegaknya khilafah dan tegaknya syariat Islam, maka urusan beras yang saat ini kita hadapi, yang saat ini kita diskusikan bisa terselesaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.